Jadi mengetahui power kita ini seberapa, dan power kita ini terbagi dari beberapa unsur. Jadi dari apa, rahmuko, harimuko, mengkangsari, nukat gaib, nah itu semua diketahui. Tumraping janmoh urip kang urip ngawuleng ngarsaning Gusti, wih wajib manembah marang Gusti miturut adat lan kapitayan. Di dalam penglihatan apapun ini harus disingkirkan dulu. Jadi ini ketemu dengan yang sebenarnya atau yang semu atau penggoda lainnya. Cara mendeteksi parah jiwa dan perwujudan dari para leluhur ya. Kalau saya menamakan itu para leluhur, bisa sambung dengan para leluhur lewat meditasi. Itu kita harus. Rahayu Ki. Rahayu, rahayu. Pripun Ki, sehat? Puji Tuhan, sehat. Sehat Ki. Doyonipun. Amin. Ki, ngapunten ini. Niki dalu-dalu ten mriki. Ki kita anglet tentang masalah meditasi Ki. Sebetulnya meditasi ini pun apa toh Ki? Dari awal dulu Ki ya. Meditasi pun apa toh Ki? Kan di beberapa agama ini mboten enten Ki, meditasi ini Ki. Yang kita tahu. Ki, apakah memang sebetulnya ada meditasi ini Ki? Monggo Ki. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali lewat channel YouTube Sabda Naya Channel. Di sini akan membuka pengetahuan serta tetularaning kawruh ya orang Jawa tentang pahaman-pahaman Jawa, tentang ajaran-ajaran Jawa yang menjurus ke bidang kerohanian, khususnya meditasi. Kalau meditasi itu ada memang. Jadi di zaman dulu sebelum kita lahir, para leluhur kita tanah Jawa ini sudah mengenal meditasi, tetapi dengan sistem yang berbeda. Jadi kalau dulu itu sebelum mengenal aroma dupa, dulu memakai kemenyan untuk wewangian. Nah, setelah era kerajaan baru terciptalah setanggi ataupun wewangian yang lain. Terus dengan era perkembangan zaman lagi, pergantian kerajaan lagi, ada yang memakai dupa atau stick, nah, yang panjang. Meditasi itu sebenarnya ajaran agama itu ada juga, ya, cuman beda namanya. Ya, kalau di Islam itu tafakur, itu meditasi. Nah, bertafakur itu meditasi. Kalau orang Jawanya meditasi, atau bahasa kerennya kalau orang Jawa itu semedi. Semedi itu dari kata nyemseng maki tekad, niat, jiwa dan rasa kita persatukan untuk menuju kepada Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi. Jadi nyemsemaken tekad nyembah ngarsaning Gusti Sang Hyang Widi. Itu semedi. Nah, tujuannya semedi itu hanya satu.
mengintrospeksi dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari pori-pori bahkan sampai detak darah ini menselaraskan. Jadi kita selaraskan sama-sama kita ini di dalam jiwa rogo rasa sukmo ini hanya manembah dan bersujud kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi cipta jiwa rasa ini yang memberi adalah yang menang atau Sang Hyang Widi. Itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Sang Hyang Widiwasa. Itu tujuan semedi itu hanya itu. Jadi meditasi itu juga tujuannya gitu, untuk menuju kepada alam ketenangan sampai tenang-tenang benar, sebenar-benarnya tenang, bisa mendapatkan daya energi untuk sambung kepada Sang Hyang Maha Hidup. Sama dengan tafakur. Tafakur orang Muslim kalau tafakur melantunkan wirid ataupun zikir ataupun apa namanya itu tafakur, itu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada semedi kalau orang Jawa kuno, yang keren sekarang ini bahasa milenialnya meditasi. Nah, terus yang bahasa Islamnya ya tafakur tadi. Itu penjelasan dari kata-kata semedi. Itu ada mulai zaman dulu leluhur animisme itu sudah ada semedi atau meditasi itu. Jadi sebelum animisme itu juga ada. Jadi Sang Hyang Toyo itu menyebutkan Sang Hyang Toyo itu para pengikutnya itu juga semedi, meditasi, mendekatkan diri kepada Sang Hyang Pencipta. Itu. Jadi bukan semedi itu untuk mendapatkan sesuatu kelebihan ataupun apa, bukan. Bukan ya. Gitu, ya. Tapi yang sering terjadi pada umumnya bila sedang meditasi itu ada tujuan, ataupun tidak ada tujuan mungkin ya, tapi selalu mendapatkan suatu petunjuk. Petunjuk. Nah, caranya pripun untuk mendapatkan suatu petunjuk karena kan biasanya ada tujuan di balik meditasi itu tadi pripun ada tata caranya Nah, monggo tata cara semedi ataupun meditasi ataupun tafakur yang dijabarkan dalam sistem-sistem persemedian atau sistem meditasi apapun namanya, itu ada tingkatan-tingkatannya dan ada titik awal dan titik akhir. Itu juga ada bacaannya. Nah, pada umumnya orang ingin semedi ataupun meditasi ataupun tafakur itu ada tujuan tertentu. Satu, seperti contoh pengenalan diri. Nah, dua, pengenalan jiwa. Tiga, pengenalan rasa. Keempat, pemahaman jiwa. Kelima, pemahaman rasa. Dan keenam, pemahaman sukmo jati. Jadi kalau sudah mengenal doyo gaib di dalam diri kita, itu kita bisa mengenal sukmo jati. Nah, untuk mendapatkan sesuatu, itu kita dari awal, itu pendalaman tentang apa? Merajut rasa. Jadi mengumpulkan rasa. Ya kalau sudah bertafakur gini ataupun meditasi dengan tempo yang sedemikian rupa kayak bersila dan tangan gini ataupun gini, itu tujuannya untuk penenangan jiwa. Kalau jiwa kita sudah tenang, mesti kita ada gambaran di situ. Jadi kalau mata terpejam, itu ada yang cahaya-cahaya yang di dalam mata terpejam itu seperti hitam dan putih. Kadang berkepiur, saling bertebaran. Ada yang kumpul nanti menjadi satu. Itu gambaran-gambaran itu menandakan letak daripada ketenangan jiwa kita. Kalau cahaya itu tadi sudah kumpul menjadi satu dan tenang di dalam pandangan itu, berarti jiwa kita sudah tenang. Dan baru mendapatkan atau inspirasi, mendapatkan petunjuk itu dengan tenang. Muncul gambaran itu, apa yang
digambarkan di situ seperti kayak bertemu dengan siapa. Nah, nanti ada gambaran apa, ketemu sama hewan apa, itu di situ ada. Terus lagi ketemu sama kayak perwujudan suatu kejadian. Nah, itu wujud atau dari ketenangan jiwa kita masing-masing gitu loh. Gitu. Jadi nanti kalau sudah peningkatan lagi dari dulur papat ke limoh pancer. Nah, kalau itu yang sudah masuk di dalam alam putih itu nanti itu ada lagi. Ada yang cahaya itu putih kumpul mentol, jadi kayak bulat gitu. Nah, itu nanti ada lagi yang putih ini berubah menjadi kayak kuning, kemerah-merahan. Nah, itu nanti merah. Ada lagi merah lagi, terus ke kuning-kuningan, terus lagi nanti seperti biru dan cahaya-cahaya lain. Itu dari unsur apa? 4 perkara yang di dalam jiwa kita. Amarah, sufiyah, luamah, mutmainah ini tadi itu 4 cahaya itu yang bertebaran di dalam penglihatan jika kita terpejam dan tenang itu tadi. Itu. Jadi tingkatannya bertahap. Jadi miji roso. Kalau dicokot lamuk itu nggak boleh dirasakan, tebek aduh, itu kalau itu mengurangi, jadi mengurangi rasa tenang, rasa nyaman. Jadi kalau kita sudah pasrah, jadi kalau seperti contohnya yang contoh kecil itu persemedian atau meditasi yang kecil itu di dalam ajaran Muslim sholat. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mamayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, semuanya itu sudah kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Masih ono apa rubuh ya, jangan dihiraukan. Kita sudah pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Ingin bertemu dengan Tuhan, katanya kan gitu. Nggak di dalam syariatnya gitu. Nah, kalau kita meditasi itu ya ingin bertemu dengan apa? Pepadang yang sebenarnya, gitu loh. Jadi ya kalau ada apa-apa ini harus tetap tegak. Gitu, tetap nggak boleh goyang di dalam penglihatan apapun, ini harus disingkirkan dulu. Jadi ini ketemu dengan yang sebenarnya atau yang semu atau penggoda lainnya. Jadi kalau apa yang kita tuju di dalam meditasi itu ingin mendapatkan sesuatu yang maksimal di dalam angan-angan kita harus melepaskan angan-angan dulu. Gitu, baru mendapat yang sejatinya. Makanya kalau di dalam arahan saya, kalau meditasi ya kita mohon kepada Sang Hyang Urip, Sang Hyang Cipta, Du Gusti Hyuwang Maha Suci, paringona pepadang, saha petunjuk, tuntunan serta pitedah ingkang sejati. Jadi itu yang sebenarnya. Dumateng jiwa raga badan kula. Lumantar cipta jiwa rasa kawula ingkang sejati. Nah, itu doanya kalau meditasi itu gitu. Makanya apa? Minta yang sebenarnya. Perwujudan dari gambaran itu juga yang sebenarnya. Jadi bukan gerambiang gitu. Berarti intinya tadi itu satu neleh pikiran, neleh pikiran. Terus tadi bahasanya mungkin lebih di apa ya? Mungkin maksudnya gini ya, pasrah. Pasrah. Berarti sebetulnya dalam meditasi kita enggak karep sebetulnya. Enggak ada karep. Yang bagus seperti itu ya. Oh gitu. Terus Ki, apakah dengan pasrah itu pasti akan ada namanya petunjuk yang berhubungan dengan kita Ki? Betul. Pasti itu. Iya, pasti. Jadi timbangan itu harus dinolkan, Mas. Kalau ada nyincingnya kan berarti timbangan itu nggak sepel, gitu. Jadi kalau kita mohon pada Yang Maha Kuasa ini juga dikosongkan, nol. Apa karep dan kerso kita itu Sang Hyang Alam sudah tahu, gitu. Jadi kosong, nol. Nanti kalau sudah sambung sama Sang Hyang Doyo, ya baru kita mendapatkan suatu anugerah apa? Pencerahan, gitu. Nah, pencerahan ini dari mana? Dari pemahaman cipta jiwa, cipta rasa, cipta raga, cipta sumpu ini tadi. Gitu. Jadi 4 unsur ini tadi yang merah, kuning, putih, hitam ini tadi yang kumpul nggak karuan. Itu kita redam semua, lepaskan semua
angan-angan dan perasaan atau pikiran lain kecuali menuju kepada Sang Hyang Maha Pencipta. Gitu. Jadi namanya mendapatkan nur pepadang melalui meditasi. Gitu. Dan kalau sudah sampai situ, apa yang kita inginkan itu nanti akan timbul sendiri. Gitu. Dan mendapatkan sesuatu, kue kudu ngerono le, kue kudu rono ngger, atau ingin apa, melihat sesuatu tentang kehidupan, bagaimana langkah saya sebenarnya untuk menentukan sikap dan perjalanan hidup yang sejahtera. Nah, itu orang dulu biasanya kalau meditasi itu mohonnya hanya itu, nggak pengen sugih, nggak pengen sakti. Jadi kalau orang meditasi ingin sakti, ingin sugih, itu bukan meditasi. Karep itu, nafsu. Jadi itu harus dilepaskan dulu. Itu kalau orang Jawa gitu. Jadi tujuan meditasi itu bukan ingin sugih, ingin kaya, atau ingin sakti, ingin digdoyo, dan ingin lainnya, bukan. Itu sama seperti sholat orang meditasi itu. Sholat itu tujuannya apa? Wajib tumraping janmoh urip kang urip ngawuleng ngarsaning Gusti, kuwi wajib manembah marang Gusti miturut adat lan kapitayan kang den enut tumraping janmoh pribadi. Nah, itu segala sesuatunya tentang hidup ini sebenarnya wajib disyukuri. Itu sudah apa? Sudah suratan, dan kita wajib mengembalikan rasa syukur kepada yang menciptakan kita. Gitu. Apa yang kita nikmati itu pemberian dari beliaunya, Sang Hyang Urip, gitu loh. Itu. Tapi pada kenyataannya halayak umum, ya mayoritas bagi para pelaku meditasi, kita tidak tahu tujuannya bagi ya. Tapi kadang-kadang yang disampaikan sama mereka ini adalah suatu pengalaman gaib yang lain, ya. Yang kadang nun sewu, bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh spiritual Jawa atau tokoh-tokoh Jawa ataupun tokoh apapun tuh, ya. Dia mengakuin bahwasanya itu kebenaran. Dia bertemu dengan itu, ya, dengan beliau-beliau ini itu. Nah, yang di sini yang saya tanyakan, di mana validasi dari kebenaran tersebut, betul tak, Itu bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui bahwasanya ini kebenaran, gak mendo-mendo deh cari nih wong Jawa tak, iki gak mendo-mendo tapi ini yang asli. Itu pripun caranya, Cara mendeteksi parah jiwa dan perwujudan dari para leluhur, ya. Kalau saya menamakan itu para leluhur, bisa sambung dengan para leluhur lewat meditasi. Itu kita harus paham dan tahu jiwa kita, rasa kita, dan kasat gaib kita. Jadi kalau kita tidak tahu tentang kasat gaib kita, mustahil mendapatkan atau bisa sambung dan mengetahui para leluhur yang suci. Jadi kalau mengetahui para leluhur yang kasar, saya mengatakan kasar itu kayak jin setan yang mendo-mendo itu tadi, itu kasar namanya. Jadi janmo alus kang kasar. Nah, itu beda, gitu Mas. Jadi kalau yang kita harapkan kan untuk menuju yang sebenarnya, bisa sambung, bisa mengetahui dan bisa komunikasi dengan para leluhur yang sejati, yang sebenarnya. Itu caranya ya kita harus ini tadi, mengetahui dan mengenali jiwa kita sendiri, rasa kita sendiri, dan hidup kita sendiri. Jadi mengetahui power kita ini seberapa, dan power kita ini terbagi dari beberapa unsur. Jadi dari apa? Rahmuko, harimuko, mengkangsari, nukat gaib. Nah, itu semua diketahui. Kalau sebelum mengetahui itu, apa yang bayangan ini juga sama seperti wujud kita. Semua orang, semua benda itu pasti membawa bayangan. Nah, ini yang wajib kita ketahui sebelum kita mengetahui gaib lain.
atau mengenal gaib lain. Makanya bimbingan meditasi itu tidak semudah orang yang digambarkan orang-orang itu. Gitu loh. Jadi nanti meditasi terus ketemu gini. Ya kalau iya, kalau enggak. Sebab apa? Bimbingan atau pembelajaran meditasi itu tidak langsung lewat jalan tol, enggak bisa. Gitu loh, Mas. Kebanyakan sekarang ini banyak orang yang lewat jalan tol. Jadi langsung katanya bisa ketemu ini. Tapi itu kalau bagi orang yang linuwe ataupun sedik dan waskito itu bisa dilihat, oh dudu, oh bukan, oh itu mendo-mendo gitu. Nah makanya saya juga sering menekankan bagi para sahabat yang disampaikan kepada khalayak umum, kalau membimbing teman-teman ataupun putrawaya itu bimbingnya yang bimbing selayaknya. Jadi yang sebenarnya. Jangan diberi iming-iming dulu, nanti kamu bisa gini, nanti bisa ketemu dengan ini. Nah, itu sangat mustahil gitu. Gitu. Kalau kita tidak menemukan yang sebenarnya dari gaib kita, tidak akan ketemu yang sebenarnya.